Mohon maaf mengganggu waktunya berkaitan dengan tugas saya sebagai calon pemimpin kelas. Harus mewawancara Pak. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang diajukan sama Bapak berkaitan dengan kasus dilema etika atau rujukan moral. Baik Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, secara tidak langsung memang dilema ini berkaitan dengan yang seperti dari suatu masalah, yaitu baik atau tidaknya sesuatu yang diambil. Tapi secara tidak langsung kita dapat mengidentifikasi melalui logika bagaimana suatu masalah itu, misalkan di sekolah kita, kita ingin menaikkan murid anak atau anak itu tidak dinaikkan, suatu permasalahan dilema bagaimana itu harus dilakukan. Nah, secara tidak langsung dia awali dengan berkata itu harus ada disikapi. Itu yang kita. Baik Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau di sekolah kita yang harus kita aturan yang sudah jelas, kemudian itu bisa dijadikan pegangan untuk kita yang kedua, yang kita tentu adalah mana yang lebih mudaratnya lebih kecil. Kalau istilahnya mudaratnya lebih kecil, otomatis itu yang kemungkinan kita ambil. Jangan sampai ada kepentingan pribadi kita yang di dalamnya bisa merusak organisasi kita. Mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Nah, kalau langkah-langkah mungkin dari pertama yang kita lakukan adalah identifikasi masalah. Kemudian mengumpulkan datanya seperti apa. Setelah itu diambil solusi. Itu bisa datanya rutin atau misalkan harus dilakukan di sekolah langsung tetapi satu hal lagi tadi kita akan melakukan aturan. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif tentunya adalah bagaimana pengambilan keputusan itu didasarkan pada aturan yang jelas. Jadi otomatis aturan yang kita terapkan di sekolah itu intinya ditegakkan secara lurus, sehingga apapun yang akan kita ambil keputusan tentunya sesuai dengan aturan. Otomatis nanti bisa menjaga antara nama organisasi atau keputusan yang diambil kepada anak atau misalkan kepada guru. Jadi dua-duanya anak. Ketika Bapak menyelesaikan masalah, apakah langsung diselesaikan pada saat itu atau dijadwalkan terlebih dahulu Pak? Nah, kalau etika ini lebih kepada kecenderungan bahwa kejadiannya jadi tidak ada penjadwalan khusus. Jadi otomatis kalau misalkan itu dikeluarkan keputusan tentunya tadi seperti tadi identifikasi masalah, kemudian baru kita olah bagaimana nih keputusan yang harus diambil sesuai dengan aturan. Tapi kalau misalkan itu bisa ditunda, itu sebetulnya bisa dilakukan oleh kita. Mungkin ada dekan, Jadi itu faktor pendukung Pak ya. Ketika menyelesaikan masalahnya ada kolaborasi yang berbeda. Baik Pak, dalam hal ini sampaikan ya, dalam dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, intinya dilema etika ini mengacu kepada bahwa bagaimana kita menghadapi. Pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana aturan itu dipegang, aturan itu dilaksanakan. Setelah itu baru apapun permasalahan yang ada pasti mengacu ke sana. Jadi otomatis yang sampai keluar. Terus yang kedua adalah tidak adanya intervensi, tidak adanya. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Begitu banyak nih yang dapat saya petik dari Bapak tentang pengambilan keputusan di skala Bapak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya akan mewawancara Bapak berkaitan dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika atau rujukan moral? Jadi berdasarkan kasus terkait masuk dalam dilema etika ataupun moral, kita bisa melihat dari permasalahannya. Kalau menyangkut dua hal yang kelihatannya benar atau benar, itu biasanya lebih sulit penyelesaiannya dibandingkan dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral itu jelas, yang satu hal adalah benar positif, yang satu adalah perbuatan yang memang tidak dibenarkan atau yang salah atau yang negatifnya. Jadi dari sini kita bisa melihat apakah kasus itu termasuk dalam dilema etika ataupun dalam rujukan moral. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ketika kami mendapatkan masalah dalam dengan dilema etika, yang kelihatannya salah dua-duanya dan benar, maka kami selaku pengambil keputusan itu akan mengambil keputusan berdasarkan dari kebutuhan dari pendidikan pada umumnya di sekolah kami. Jadi yang membutuhkan yang mana yang lebih membutuhkan dari perhatian yang lebih itu akan lebih diperhatikan ketika mengambil keputusan tentang dilema etika. Jadi ketika ada dua hal yang bertentangan, maka kami akan mengutamakan dari kepentingan dari pendidikan yang ada di sekolah kami dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Itu akan lebih menentukan terhadap sehingga pembelajaran di samping pendidikan ini akan berjalan dengan baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ketika kami mendapatkan suatu permasalahan, maka biasanya kami akan pertama mengidentifikasi dulu masalah tersebut, kemudian melihat dari latar belakang masalah tersebut mengapa bisa terjadi, kemudian melihat dari keputusan yang akan diambil, keuntungan dan kekurangan dari keputusan yang diambil. Maka ketika akan mengambil keputusan, yang pertama adalah tentu saja melihat dari aturannya. Jadi keputusan yang dibuat itu harus sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh melanggar dari aturan yang ada. Kemudian setelah itu baru melihat dari sisi yang lainnya, mana yang lebih terhadap dampak terhadap yang besar pada pendidikan dibandingkan dengan yang lebih kecilnya. Ini tentu saja memerlukan suatu tahapan yang memang harus benar dilalui, sehingga ketika pengambilan keputusan itu tidak sampai merugikan pembelajaran yang ada sampai di remote learning. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika menghadapi kasus dilema etika, maka yang pertama yang paling efektif adalah menurut kami adalah kita berbicara dari hati ke hati,
Misalnya secara coaching klinik, artinya bahwa kita akan memancing dulu mengapa guru tersebut atau kalian tersebut melakukan suatu tindakan yang tidak benar. Kemudian setelah coaching klinik maka guru atau kalian tersebut akan dapat melihat mengapa bisa terjadi seperti itu dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Sehingga ketika terjadi seperti itu, maka guru atau karyawan atau siswa itu akan merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah kalau salah itu salah, kalau benar itu benar, dan itu akan lebih bertanggung jawab sehingga mereka tidak akan mengulangi di masa yang akan datang ketika melakukan satu kesalahan yang sama. Jadi akan lebih besar dibandingkan dengan langsung diberi hukuman atau diberi satu teguran tanpa melihat dari latar belakangnya ataupun alasan mengapa terjadi kejadian seperti itu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Tantangan yang paling utamakan tentu saja berhubungan dengan pertama adalah dengan rasa perikondisian. Jadi ketika kita mengambil keputusan di etika, maka akan terbentur antara aturan dengan rasa kemanusiaan kita. Jadi bagaimana supaya itu tidak terjadi, maka tentu saja kita harus memperhatikan bagaimana ketika ada keputusan diambil, apakah dampak negatifnya seperti apa. Memang itu yang paling berat adalah ketika berhubungan dengan hati dengan perasaan, itu akan sangat berat sekali. Jadi itu makanya ketika mengambil keputusan kita harus coaching dulu. Jadi kepada karyawan atau guru atau siswa tersebut harus benar sadar bahwa mereka memang ada masalah itu harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak sampai perasaan mereka tidak sampai tidak nyaman ketika kita mengambil keputusan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu, bentuk prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan? Ketika kami mendapatkan suatu masalah di dilema etika, maka kami biasanya tidak langsung melakukan pada saat itu juga, tapi memiliki jadwal tertentu. Mengapa? Karena ketika ada masalah di dilema etika, itu kita harus mencari dulu sumbernya, mencari dulu masalahnya itu apa. Jadi kami tidak hanya ingin dari satu pihak saja, tapi ingin menggali sumber informasinya. Sehingga ketika mengalami kasus seperti itu akan benar-benar suatu keputusan yang komprehensif. Artinya data-datanya memang sudah lengkap, jadi tidak hanya satu pihak saja. Ini diperlukan suatu waktu yang tidak cepat, tidak sembrono. Kita harus melihat sisi lainnya. Maka ketika sudah didapatkan suatu data yang komprehensif yang lengkap, maka baru dilakukan suatu penyelesaian masalah di dilema etika ini. Memang sesuatu yang sangat berat ketika kita mendapatkan suatu masalah di dilema etika ini. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Membantu Bapak, mempermudah Bapak. Ketika kita mendapatkan informasi tentang adanya masalah di dilema etika, maka kami tidak menyelesaikan secara sendiri, tapi kita mempunyai satu tim dengan beberapa rekan dari sekolah kami, bisa dari wakil kepala, bisa dari pihak tata usaha atau siapa saja yang diperlukan. Maka kita bahas bersama-sama, meminta masukan. Tentu saja mereka masing-masing pasti memberikan masukan yang berbeda. Nah, setelah itu baru kami mengambil keputusan mana yang paling baik, yang paling menguntungkan, terutama untuk pembelajaran di SMK Negeri Lembak Putu. Karena sesuai dengan tujuan utama pendidikan adalah kita inginkan bahwa siswa itu mencapai satu kebahagiaan,
suatu semangat ketika bersekolah di SMP Negeri 5. Jadi memang kita tidak mengambil keputusan ini, tapi berdasarkan masukan dari rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kami. Terima kasih Pak. Satu lagi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Ketika kami mengambil satu keputusan tentang masalah dilema etika, pembelajaran adalah bahwa kita harus mempunyai suatu data komprehensif. Jadi jangan hanya dari satu pihak saja, dari satu orang saja. Kita juga harus mengambil semua sumber data dari yang ada, sehingga ketika mengambil keputusan maka tidak pincang, artinya bahwa keputusan itu memang benar-benar berdasarkan data yang ada. Jadi yang utama itu dalam dilema etika kita tetap harus berpatokan pada aturan yang ada, bukan berarti tidak kasihan, tapi kita tetap pada real, pada aturan yang ada. Baru kemudian dilihat dari sisi-sisi yang lainnya. Dan dalam melakukan peraturan itu tentu saja tidak kabur. Jadi jangan sampai kabur pada aturan, tapi justru merugikan orang lain. Jadi pengambilan keputusan tetap pada aturan, tapi dengan memperhatikan empati perasaan dari orang lain juga, sehingga mereka merasa nyaman ketika diambil keputusan itu dan merasa memang apa yang telah diputuskan itu memang menjadi nyaman untuk semuanya. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami mudah-mudahan ini sangat berguna sekali untuk kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.